Selamat malam, bos. Malam. Nah, sekarang lu ceritain dah sama bos gua tentang semua yang lu ketahui. Baiklah. Perkenalkan, saya Luis. Saya adalah sahabat Iqbal, ayahnya Rian. Pada 10 tahun yang lalu terjadi pertandingan final antara Atlant City melawan Metro Boy FC. Pertandingan itu bukanlah pertandingan biasa, melainkan pertandingan adu gengsi yang sangat panas. Dan juga penting untuk menentukan siapakah penguasa sepak bola di negeri ini. Bagi Iqbal, pertandingan ini adalah pertandingan yang paling dia hindari. Karena kedua tim ini adalah tim yang dia cintai, yang sudah membesarkan namanya. Akan tetapi dia tetap bermain dengan profesional dan bersungguh-sungguh. Saat itu, tim kami Atlant City sempat tertinggal 1-0 di babak pertama. Murai, pemain bintang dari Metro Boys FC, berhasil membuat seluruh supporter Atlant City terdiam dengan golnya yang spektakuler. Dia juga melakukan selebrasi yang provokatif terhadap supporter Atlant City. Sekarang adalah zamanku. Zaman untuk orang ini telah berakhir. Metro Boy tidak salah mendatangkanku dan menjual Iqbal kepada kalian. Karena aku lebih hebat dari dia. Mengapa Metro Boy menjual Iqbal ke klub rivalnya Atlant City? Aku akan menjawab pertanyaan itu nanti. Menjelang akhir babak kedua, di saat semua pemain putus asa karena tak kunjung bisa menyamakan kedudukan, secara mengejutkan Iqbal melakukan sesuatu yang membuat seisi stadium terpukau dan terdiam. Dia berhasil menyamakan kedudukan dengan caranya sendiri. Dia melakukan tendangan memutar dari jarak setengah lapangan. Banyak orang-orang akhirnya menyebut tendangan itu dengan tendangan putaran kematian. Setelah itu kami kembali ke locker room, bersiap-siap untuk menjalani babak perpanjangan waktu. Namun Iqbal tak kunjung hadir dalam tim. Dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat dengan tetesan darah di atasnya. Untuk sahabatku Louis, aku harus pergi untuk kebaikan semua. Ada beberapa hal yang tak bisa aku ceritakan. Tapi tolong sampaikan kepada istriku. Bilang kepadanya aku hanya pergi untuk beberapa bulan saja. Sampai semua yang sedang aku hadapi ini kembali membaik. Louis, jika aku tidak pernah kembali, itu artinya perjuanganku sudah berakhir. Dan mungkin aku tidak akan bisa menunaikan janjiku kepada anakku untuk menjadikannya pemain sepak bola yang hebat. Aku tidak mau membuatnya kecewa, karena dia sangat mencintai sepak bola lebih dari aku mencintai olahraga ini. Jadi aku mohon padamu agar bisa menunaikan janjiku itu kepadanya. Apa sebenarnya yang sedang dia hadapi? Aku sendiri tidak tahu. Ada yang bilang kalau dia diculik atau diancam oleh supporter garis keras dari Metro Boy FC. Tapi ada juga yang bilang kalau dia sengaja pergi karena dia tidak mau dan tidak tega untuk mengalahkan Metro Boy FC. Namun bagiku, mungkin sesuatu telah terjadi kepadanya. Efek dari tendangan putaran kematian yang dia lakukan sebelumnya. Oh iya, mengenai pertanyaanmu tadi soal kenapa Metro Boy menjual Iqbal kepada Atlant City, saya rasa staf dari Metro Boy FC mengetahui kalau Iqbal memiliki kelainan pada otaknya, sehingga mereka tidak mau mengambil resiko dengan terus berlama-lama bersama Iqbal di tim mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya pada saat itu, dan tidak ada tim yang mampu membelinya selain Atlant City. Aku rasa dia baik-baik saja, karena setiap tahun dia masih memberi kabar kepada Rian. Soal itu, aku mohon maaf. Sebenarnya setelah tahun pertama, dia sudah tidak pernah mengirimkan surat lagi kepada Rian. Kalau begitu siapa yang selama ini selalu mengirimkan surat kepada Rian? Itu aku. Akulah yang selalu mengirimkan surat itu. Dan aku tidak mau membuat istri dan anaknya Rian bersedih. Namun ternyata cara itu malah menumbuhkan kebencian pada diri Rian, karena menganggap ayahnya tidak peduli dan selalu berbohong kepadanya. Sehingga kemarin aku putuskan untuk menemui Rian dan menceritakan semuanya. Namun saat kami akan bertemu, ternyata aku tidak seberani itu untuk mengungkapkan semuanya. Aku akhirnya bersembunyi, dan dari jauh aku lihat Hendra sudah di sana bersama Rian. Dan aku menyesal karena kembali membuat Rian kecewa pada ayahnya. Akhirnya aku tetap memberanikan diri untuk menemui Rian dan coba mengobati kekecewaannya. Dan akhirnya kami pun berlatih sejenak. Sampai akhirnya dia melakukan hal yang mustahil.
Dia melakukan apa yang 10 tahun ayahnya lakukan dahulu, yaitu tendangan putaran kematian. Apa? Dari mana dia mendapatkan teknik itu? Apa itu tidak membahayakannya? Saya tidak tahu seberapa sering dia melakukan tendangan itu. Tapi kalau lihat dari efek yang dialami oleh Rian, saya rasa efek dari tendangan itu masih bisa diatasi oleh tubuhnya. Karena dia hanya mengalami muntah dan pusing saja. Maka dari itulah, aku membawanya ke rumah sakit ini.